Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai rangkuman jurnal yang telah kami selesaikan dengan materi siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Nah, sebelum lanjut ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya, yaitu Humaira Sakinah, Najla Salsabila Ahmad, Natasha Taulabi, Andi Tenrioja Anas, Andi Muhammad Faiz Al-Ahyar, dan saya sendiri Zahrani Fauzia. Nah, oke, langsung saja ke materi pembahasannya. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses alami yang menggambarkan pergerakan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dan proses ini melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama ada evaporasi, yaitu proses di mana air dari laut, sungai, dan permukaan tanah menguap menjadi air uap akibat pemanasan oleh sinar matahari. Yang kedua ada kondensasi, yaitu uap air yang naik ke atmosfer, mendingin dan berubah kembali menjadi tetesan air. Yang ketiga ada presipitasi, ketika tetesan air di awal menjadi cukup besar dan mereka jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, dan embun. Dan keempat, infiltrasi dan runoff. Air yang jatuh ke tanah dapat meresap ke dalam tanah atau mengalir di permukaan menuju sungai dan danau. Jenis-jenis siklus air dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang ketiga ada siklus panjang. Ada beberapa dampak positif dan negatif. Yang dampak positifnya adalah ketersediaan air, yang kedua ada pengaturan iklim, yang ketiga ada penyediaan energi, yang keempat ada nutrisi tanah, dan yang kelima ada habitat ekosistem. Selanjutnya dampak negatif, yaitu pertama kekeringan, penurunan curah hujan mengakibatkan kelangkaan air bersih, merugikan pertanian dan kehidupan sehari-hari. Kedua banjir, curah hujan berlebihan menyebabkan banjir, merusak infrastruktur, mengancam keselamatan dan menimbulkan kerugian harta benda. Yang ketiga pencemaran air, gangguan siklus air meningkatkan risiko pencemaran, menurunkan kualitas air dan membahayakan kesehatan serta ekosistem. Keempat, tanah tidak subur, air yang limpasannya berlebihan mengurangi unsur hara tanah dan membuatnya tidak subur. Selanjutnya, studi siklus air dan geologi, di mana penurunan massa air laut 6 hingga 10% selama Panerozoikum menyebabkan penurunan permukaan laut. Peningkatan nilai isotop oksigen delta 18O menunjukkan perubahan suhu dan aktivitas geologis dari Kambrium awal hingga kini. Isotop air dan siklus hidrologi global. Pemahaman mengenai aliran air dan respons terhadap pemanasan global masih memiliki kesenjangan. Selanjutnya, studi isotop air memberikan wawasan tentang variabilitas iklim dan meningkatkan kemampuan prediksi perubahan iklim. Pengamatan penguapan jangka panjang sebagai sumber daya untuk memahami tren siklus air pada studi kasus dari Australia. Percepatan siklus air dalam berbagai tahun mendatang harus dipastikan karena variabilitas besar antar tahun pada komponen seperti uap air dan juga energi yang menyebabkan umpan balik atmosfer kritis yang belum sepenuhnya dipahami. Bukti peningkatan produktivitas primer bersih hutan menunjukkan peningkatan evapotranspirasi, aktual, variabilitas spesial, dan temporal siklus hidrologi dalam konteks perubahan global dan siklus karbon masih menjadi pertanyaan yang terbuka. Evaporasi tanah adalah komponen yang paling tidak pasti, meski telah dilaporkan meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi evaporasi. Penguapan, aliran air keluar tertinggi dan komponen terbesar kedua dari siklus air terestrial setelah presipitasi merupakan proses sentral dalam sistem iklim dan merupakan hubungan antara siklus air, energi, dan juga karbon global. Hal ini penting untuk banyak penelitian ilmiah dan implementasi sosial termasuk ketersediaan air, estimasi hasil panen, pemantauan banjir dan kekeringan, kejadian gelombang panas, kerentanan kebakaran hutan, penjadwalan irigasi, studi keseimbangan air, penilaian kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati, alokasi dan pengelolaan sumber daya air, dan juga pengembangan kebijakan adaptif. Evaporasi adalah proses di mana air berubah dari bentuk cair menjadi gas atau uap air akibat pemanasan oleh sinar matahari. Proses ini sangat penting dalam siklus air karena memindahkan air dari permukaan bumi ke atmosfer memungkinkan terjadinya kondensasi dan juga presipitasi. Faktor yang mempengaruhi evaporasi, yang pertama yaitu suhu. Semakin tinggi suhu maka akan semakin cepat juga laju evaporasi. Yang kedua, kelembapan. Udara yang lebih kering atau rendah kelembapan memungkinkan lebih banyak air untuk menguap. Yang ketiga, kecepatan angin. Nah, angin yang lebih kencang dapat menghilangkan uap air dari permukaan sehingga meningkatkan laju evaporasi. Yang keempat yaitu luas permukaan. Luas permukaan air yang lebih besar akan meningkatkan laju evaporasi. Selanjutnya yaitu dampak evaporasi. Yang pertama yaitu ketersediaan air. Nah, dampak dari evaporasi ini yaitu mengatur jumlah air yang tersedia di atmosfer dan mendukung proses presipitasi atau hujan. Yang kedua yaitu pengaturan suhu, membantu mendinginkan lingkungan sekitar melalui proses penguapan yang menyerap panas dari lingkungan. Secara keseluruhan, evaporasi adalah proses vital yang mendukung keberlangsungan siklus dan kehidupan di bumi. Sedimentasi ini adalah proses pengendapan partikel-partikel kecil seperti tanah, pasir, dan mineral yang terjadi ketika air mengalir.
Ketika aliran air melambat, partikel-partikel ini akan mengendap di dasar sungai, danau, dan laut. Proses sedimentasi berperan penting dalam pembentukan tanah dan ekosistem perairan. Proses terjadinya sedimentasi. Yang pertama ada erosi, di mana proses sedimentasi dimulai dengan erosi. Yang kedua ada transportasi. Yang ketiga ada pengendapan. Yang keempat ada litifikasi. Selanjutnya jenis-jenis sedimentasi. Yang pertama sedimentasi akuatis, terjadi di lingkungan air seperti sungai dan danau. Yang kedua sedimentasi aeolis, terjadi akibat pengendapan material yang dibawa oleh angin seperti gumuk pasir di gurun. Yang ketiga sedimentasi marin, terjadi di lingkungan laut. Yang keempat ada sedimentasi glasial. Dampak sedimentasi. Yang pertama ada pembentukan tanah. Sedimentasi berkontraksi pada pembentukan tanah subur yang penting untuk pertanian. Yang kedua ada perubahan ekosistem. Proses ini dapat mempengaruhi habitat alami dan keanekaragaman hayati baik secara positif ataupun negatif. Yang keempat ada dampak terhadap infrastruktur, di mana sedimentasi dapat menyebabkan pendangkalan sungai dan danau yang dapat mempengaruhi navigasi dan infrastruktur yang ada. Baik, selanjutnya itu contoh proses sedimentasi. Yang pertama yaitu pengendapan di sungai. Ketika aliran sungai melambat, material yang terbawa akan mengendap di dasar sungai, membentuk endapan sedimen. Lalu selanjutnya yaitu gumuk pasir. Proses sedimentasi asolis menghasilkan gumuk pasir di daerah gurun akibat pengendapan pasir yang dibawa oleh angin. Kita masuk ke kesimpulannya yaitu siklus air adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Proses evaporasi dan sedimentasi berkontribusi pada penyebaran air dan nutrisi, mendukung berbagai ekosistem. Memahami siklus ini membantu kita menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air. Selanjutnya kami persilakan kepada dua teman kami yang akan memberikan pertanyaan dan langsung akan dijawab oleh teman-teman anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Kristifani Nurfatia. Jadi pertanyaan saya adalah jelaskan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya evaporasi. Sekian dan semoga bisa terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najim Mujana dari kelompok 3 dengan NIM K011241018. Izin memberikan pertanyaan kepada kelompok 10. Pertanyaan saya adalah jelaskan proses sedimentasi dan juga berikan contohnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Kristifani atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya evaporasi ada 6, yaitu yang pertama ada temperatur. Semakin tinggi suhu, semakin cepat molekul air bergerak, sehingga meningkatkan laju evaporasi. Yang kedua tekanan uap. Jika tekanan uap air meningkat, maka penguapan akan menurun. Sebaliknya pada tekanan rendah, laju evaporasi akan meningkat. Yang ketiga ada kecepatan angin. Yang keempat ada kelembapan udara, semakin lembab semakin mengurangi kemampuan udara untuk menyerap lebih banyak sehingga menurunkan laju evaporasi. Yang kelima ada luas permukaan, dan yang keenam ada lama dan intensitas penyinaran matahari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Najmul. Izinkan saya menjawab. Jadi proses terjadinya sedimentasi ada 4 proses. Yang pertama ada erosi. Proses sedimentasi dimulai dengan erosi, di mana material seperti tanah dan batuan terangkat dan dibawa oleh aliran air atau angin. Yang kedua ada transportasi. Material yang terangkat kemudian diangkut oleh aliran sungai. Yang ketiga ada pengendapan. Ketika energi pengangkut, material yang diangkut akan mengendap. Terus yang keempat ada litifikasi. Seiring waktu, material yang terendap dapat mengalami pemadatan dan pengikatan membentuk batuan sedimen. Kemudian contoh proses sedimentasi yang pertama ada pengendapan di sungai. Ketika aliran sungai melambat, material yang terbawa akan mengendap di dasar sungai membentuk endapan sedimen. Yang kedua ada gumuk pasir. Gumuk pasir ini adalah proses sedimentasi aeolis, menghasil gumuk pasir di daerah gurun akibat pengendapan pasir yang dibawa oleh angin. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.